Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Wahyudin dari kelas MA 18B2. Dan melalui video ini saya ingin menyampaikan materi tentang sumber dana bank dengan syarat untuk mengikuti UTS di mata kuliah bank dan lembaga keuangan. Sebelum kita ke materi sumber dana bank, saya ingin memberikan informasi atau menyampaikan pengertian tentang bank. Untuk pengertian bank sendiri adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Materi pertama yang ingin saya sampaikan yaitu tentang gambaran umum kegiatan usaha bank. Itu ada 3 poin, yaitu funding atau menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana atau lending, yang ketiga itu memberikan jasa-jasa lain atau service. Untuk yang pertama tentang menghimpun dana, itu kegiatan ini merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dengan menawarkan berbagai jenis simpanan, contoh tabungan, giro, dan deposito. Nah, yang kedua itu menyalurkan dana atau lending. Kegiatan ini merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit. Untuk yang ketiga adalah memberikan jasa pelayanan atau servis. Kegiatan penunjang ini untuk mendukung kelancaran kegiatan, contoh pelayanan transfer uang antar bank, biasanya kan ada tuh di pinggir-pinggir jalan gitu. Ya, selanjutnya itu tentang pengertian dan sifat dana bank. Dana bank adalah sejumlah uang yang dimiliki oleh dan dikuasai bank dalam kegiatan operasionalnya. Dan sifat dari sumber dana itu ada 3, yaitu loanable funds, atau dana tersebut dapat disalurkan lagi dalam bentuk kredit atau surat berharga atau secondary reserve. Yang kedua adalah unloanable funds, dana yang hanya bisa digunakan sebagai primary reserve. Yang ketiga adalah equity funds, atau dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap. Ya, untuk materi selanjutnya itu tentang sumber dana bank. Jadi sumber dana bank ini dari mana sih kita atau badan usaha bank itu mendapatkan dana gitu kan? Namanya sumber gitu. Dan ada empat sumber dana bank. Yang pertama adalah dana inter, dana yang bersumber dari dalam bank itu sendiri, atau modal inti dan modal pelengkap. Nah, yang kedua adalah dana ekstern atau dana-dana yang berasal dari masyarakat luas. Nah, yang ketiga itu dana yang bersumber dari lembaga lainnya, misalnya kredit likuiditas Bank Indonesia gitu. Kemudian nomor 4 itu pinjaman antar bank atau call money, pinjaman dari bank-bank luar negeri, dan surat berharga pasar uang atau SPPU. Oke, dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang modal. Modal sendiri adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan oleh pemilik atau seorang investor. Jadi modal ini untuk mendanai sebuah badan usaha, terutama dalam hal ini adalah bank. Ada 2 jenis modal, yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal yang disetor dan dicadangkan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Contohnya modal disetor, agio saham, cadangan umum, dan laba ditahan. Kemudian ada modal pelengkap yang merupakan cadangan yang tidak dibentuk dari laba, seperti itu. Oke, dan selanjutnya saya akan menampilkan sebuah video atau sebuah berita tentang hal yang berkaitan dengan sumber dana bank ini yang saya jelaskan di materi ini. Berikut videonya.
Pemirsa, pemegang saham Bank Mayapada Internasional (TBK) terus memperkuat modal Bank Mayapada dengan menyetor dana sekitar 4,5 triliun rupiah tahun ini. Pemegang saham juga memastikan seluruh rekomendasi otoritas jasa keuangan untuk peningkatan kinerja bank ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemegang saham Bank Mayapada terus memperkuat modal Bank Mayapada dan menjamin terlaksananya semua rekomendasi otoritas jasa keuangan untuk peningkatan kinerja dan kesehatan Bank Mayapada. Pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir menegaskan, setiap tahun pemegang saham selalu menyetor dana untuk memperkuat modal Bank Mayapada. Dan untuk tahun ini sudah disetorkan sebesar 3,75 triliun pada akhir April 2020 dan akan ditambah 750 miliar lagi saat right issue pada September mendatang. Saya ingin confirm bahwa semua anjuran BPK perbaikan sudah saya laksanakan. Sudah dipenuhi, tidak ada masalah lagi. Nah, salah satu di luar itu, pada 3 minggu yang lalu, untuk memperkuat permodalan Bank Mayapada, saya telah menyetor 3,75 T dari 4,5 T. Lah, sisanya 750 miliar akan saya lakukan waktu reissue pada September, jadi 4,5 T. Itu adalah salah satu respon kita terhadap hasil pemeriksaan. Dan semua bank sama aja. Dan kita, Bank Mayapada 9 tahun berturut-turut, selama 9 tahun, tiap tahun kita tambah modal. Tiap tahun. Artinya apa? Artinya pemegang saham komit loh terhadap bank ini. Dato Sri Tahir memastikan kondisi Bank Mayapada saat ini sangat sehat dengan modal sebesar 20,3 triliun rupiah dan rasio kecukupan modal atau CAR sebesar 18%, NPL net sekitar 2,48% dan LDR sebesar 76%. Selama Bank Mayapada 30 tahun, baru bulan ini kita mencapai CAR yang tertinggi. Biasanya kita CAR-nya 14%, sekarang 18%. Karena apa? Kita menghadapi corona ini, situasi krisis, kita memperkuat permodalan. Dan saya tegaskan di sini, saya sudah lapor ke OJK. Kalau diperlukan tahun ini juga, saya di luar 4,5 triliun, saya bersedia store lagi sampai maksimum 10 triliun untuk memperkuat permodalan Bank Mayapada. Dan saya adalah pemegang saham pengendali. Saya akan berdiri yang terdepan untuk menjaga bank ini, karena bank ini baby saya. Selain menambah modal bank, Dato Sri Tahir selaku pemegang saham pengendali juga menempatkan uang pribadi sebagai deposit di Bank Mayapada sebesar 1 triliun rupiah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin kepercayaan nasabah terhadap Bank Mayapada. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita baru saja melihat cuplikan video tentang contoh dari sumber dana bank, yaitu salah satu pemegang saham dari Bank Mayapada menyetorkan dananya ke Bank Mayapada. Tujuan ini atau tujuan untuk penyetoran ini tidak lain tidak bukan adalah untuk menjaga aset dari bank tersebut, menjaga arus kas, dan bisa mempercayakan atau menjaga kepercayaan dari seorang nasabah atau para nasabahnya gitu. Karena di kondisi saat ini, di kondisi pandemi saat ini, ya memang banyak kredit macet gitu, sehingga perbankan ini, badan usaha perbankan ini banyak yang khawatir gitu nasabahnya. Jadi untuk kesimpulannya, ya tujuan dari suntikan dana ini ya salah satunya itu tadi, menjaga arus kas, menjaga aset, dan menjaga kepercayaan dari para nasabahnya. Baik, itulah sedikit penyampaian materi dari saya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat diri saya sendiri dan buat yang nonton, dan juga semoga ini menjadi tambahan nilai untuk saya di mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Muhammad Hatta, dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.